pengetahuan dengan NIM 123450027 dari kelompok 2 struktur data RB. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma DFS dan BFS menggunakan pattern dan visualisasi graf. Saya juga akan menjelaskan bagaimana simpul dan garis graf diatur serta bagaimana algoritma bekerja dalam menjelajahi graf. Nah, di sini kita misalkan ya, kalau 0 itu A, 1B, 2C, 3D, E, F, G, H. Nah, di sini kita akan menjalankannya dengan DFS. Kita mulai dari 0 atau A, dan dapat kita lihat bagaimana DFS ini bekerja. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa yang pertama dikunjungi itu yaitu simpul 0. Dari 0 dipilih tetangga pertama yang belum dikunjungi, yaitu 1. Dari 1 kita lanjutkan ke 3, karena dia tidak memiliki tetangga lain, kita kembali lagi ke 1. Nah, dari 1 kita kunjungi 4. Setelah kita kunjungi 4, kita mengunjungi 5, lalu ke 7. Setelah selesai dengan 7, kita mundur hingga ke 0. Dari 0 kita kunjungi tetangga berikutnya, yaitu 3, lalu kita ke 6. Hasil akhirnya itu dari 0, 1, 2, 4, 5, 7, 3, dan 6. Atau jika simpulnya yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, hasil akhir dari DFS ini yaitu A, lalu ke B, ke C, E, F, H, D, dan G. Berikutnya kita bahas tentang BFS. BFS bekerja dengan menjelajahi graf secara melebar, yaitu semua tetangga dari satu simpul dikunjungi sebelum pindah ke simpul berikutnya. BFS menggunakan struktur data antrian. Dapat terlihat untuk visualisasi BFS-nya yaitu seperti berikut. Kita mulai dari simpul 0. Nah, di sini sama seperti tadi, 0 ini kita ibaratkan dengan A, 1B, 2C, 3D, E, F, G, dan H. Nah, sekarang kita akan menjelajahi dari simpul 0. Di sini kita mengunjungi yang pertamanya itu simpul 0. Kita kunjungi simpul 0 dan tambahkan semua tetangganya yaitu 1 dan 3 ke dalam antrian. Kita kunjungi 1, lalu kita tambahkan tetangga 2 dan 4 ke dalam antrian. Selanjutnya kita kunjungi 3, lalu tambahkan 6 ke dalam antrian. Kita lanjutkan proses ini untuk simpul berikutnya di antara 2, 4, 6, dan 5. Dan terakhir ini akan berakhir di 7. Hasil akhir dari PFS ini adalah 0, 1, 3, 2, 4, 6, 5, dan 7. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Zaki dengan NIM 123450004. Saya dari kelompok 2 praktikum struktur data. Di sini saya mendapat bagian untuk menjelaskan codingan yang telah dibuat oleh teman saya. Pada tugas kali ini yaitu kita akan membuat bentukan dari gambaran dari materi minggu kemarin, yaitu BFS dan DFS. Pertama itu kita impor dulu modul yang namanya matplotlib.pyplot. Kita jadikan sebagai PLT. Kemudian kita juga import network X, network X ini sebagai gambar dari codingan graf yang telah kita buat. Oke, masuk yang selanjutnya kita akan buat kelasnya graf. Dan kita akan definisi untuk inisiasi self graph. Kemudian kita definisi add vertex. Add vertex itu adalah penambahan simpul. Kemudian kita buat juga codingannya if vertex not in self graph. Kalau simpulnya tidak ada di self graph, maka vertex kosong. Kemudian kita print f simple vertex. Kemudian kita buat juga kita print f simple vertex. Kata-kata itu berhasil ditambahkan ke dalam graph. Else dan juga print f simple vertex sudah ada dalam graph. Selanjutnya kita akan definisi untuk delete vertex atau penghapusan dari simpul. F vertex, kalau vertex ada dalam self graph, maka neighbor in self graph vertex. Self graph neighbor kita remove vertex ya. Kemudian kita delete self graph vertex ya. Selanjutnya kita akan print sama seperti yang tadi, cuma kata-katanya itu berhasil dihapus dari graph, else dan juga print f simple vertex tidak ditemukan dalam graph. Oke, selanjutnya itu adalah definisi add edge. Apa itu add edge? Yaitu edge itu penambahan garis. If vertex 1 in self graph and vertex 2 in self graph, maka kita buat juga self graph vertex 1 append vertex 2. Self graph lagi vertex 2 append vertex 1. Kemudian kita print
N garis antara vertex 1 dan vertex 2, kata-katanya berhasil tambahkan ke dalam graf, else berarti juga kita print, pastikan kedua simpul vertex 1 dan vertex 2 ada dalam graf. Selanjutnya kita akan mendefinisikan untuk delete yaitu penghapusan garis. If vertex in self graph, in vertex 1 in self graph, and vertex 2 in self graph, if vertex 2 in self graph, vertex 1, self graph vertex 1, remove vertex 2. Begitu juga kalau if vertex 1 in self graph vertex 2, self graph vertex 2, remove vertex 1. Nah, kita print garis antara vertex 1 dan vertex 2 berhasil dihapus dari graf, dan juga atau else print f garis garis tidak ditemukan di dalam graf. Karena kita tadi telah buat codingan untuk menambahkan simpul, untuk vertex menambahkan simpul, menambahkan garis, menghapus simpul, menghapus garis. Kemudian kita akan mendisplay atau membuat gambaran dari codingan tersebut. Kita akan definisikan display graph. If not self graph, print graph kosong. Berarti kalau nggak ada self graph, maka tidak ada yang kita gambarkan. Return. Kemudian kita print n graph saat ini. For vertex neighbor in self graph, print f simple vertex terhubung dengan join neighbor. If neighbor else tidak ada. Kita juga telah menambahkan sebuah modul itu bernama networks, panggil dulu nx.graph, nx.draw, j with labels true. Kita kasih warna light blue, not size 2000, font size 16, font color itu black. Ya, sebenarnya PLT show. Ini akan menampilkan nanti gambaran dari graf tersebut. Dan kita akan menjelaskan selanjutnya itu mendefinisikan DFS. Apa itu DFS? DFS itu depth first search atau pencarian secara dalam. Kemudian if visited is none, maka visitednya kosong. Print DFF visiting start, visited upon start, for neighbor in graph start, if neighbor not in visited, DFS graph. Nanti intinya kita akan mereturn visited atau mereturn kembali fungsi yang telah kita panggil. Itu untuk first search-nya. Kita ke satu lagi itu BFS atau birth atau breadth first search itu pencariannya secara menyebar. Visited. Kalau di BFS ini kita ada manggil kue, beda dengan BFS well kue, not kue. Dan ya, ini terakhir juga return visit. Ya, selanjutnya jangan lupa kita akan membuat selanjutnya kita akan jalankan, itu tadi adalah codingannya, saatnya kita masukkan beberapa simpul for vertex in A, B, C, D, E, F, G, H. G3, untuk menggambarkan graf itu kita sebut G3. G3 add vertex atau tambahkan simpul. Nah, kemudian kita tambahkan garis, edge ada AB, AD, BC, BE, DG, DG, EF, sama FH. Kemudian kita buat juga G3 display graph. Kemudian kita akan menghapus garis H dan B. Kemudian kita display graph lagi. Kemudian kita hapus simpul C. Kemudian kita display graph lagi. Oke, untuk terakhir kita akan simpul hasil DFF mulai dari A dan juga hasil BFS itu mulai dari A. Oke, kan heran. Nah, ini di terminalnya. Oke, saya masuk nih adalah gambaran grafnya. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang terjelaskan. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Lucia Lela Ramadhani dengan NIM 123450004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari codingan yang telah dibuat. Di sini ada codingan yang telah dibuat oleh teman saya. Ini codingannya. Lalu saya akan menjelaskan hasil dari codingan yang telah dibuat. Pertama-tama ini kita akan running terlebih dahulu. Kita akan running. Lalu muncul gambar seperti figur satu ini. Di sini uh, ada notes G, D, A, B. Di sini B itu dia bercabang lagi dengan C dan bercabang lagi dengan E. E bercabang dengan F bercabang dengan H. Nah, di sini outputnya simpul A berhasil ditambahkan ke dalam graf. Di sini simpul A berhasil dimasukkan ke dalam graf. B, C, D, E, F, G, H. Ya, semuanya berhasil dimasukkan ke dalam graf. Garis A dan B berhasil ditambahkan ke dalam graf. A dan B, A dengan D, B dengan C, B dengan E. D, G dengan EF,
F dengan H. Langsung ditambahkan ke dalam graf. Graf saat ini, simpul A terhubung dengan B dan D. Benar? Di sini ada simpul A terhubung dengan B dan D. Simpul B terhubung dengan A, C, E. Ini simpul B nih terhubung dengan simpul A, C, E. Simpul C terhubung dengan simpul B. Simpul D terhubung dengan G dan A. Simpul E terhubung dengan F dan B. Simpul G terhubung dengan D. Simpul H terhubung dengan F. Di sini ada fotonya, ada hasil fotonya yang merepresentasikan atau menjelaskan dari output yang berupa tulisan-tulisan seperti ini. Inilah hasilnya untuk output dari codingan yang telah dibuat pada tugas kelompok modul 8 ini. Terima kasih.